Pemirsa, polisi menangkap dua penggasak mobil yang terparkir di stasiun pengisian bahan bakar umum. Keduanya teridentifikasikan polisi dari hasil kamera pengawas. Monitor mobil putih depan mobil Ambon Pati. 86, Bang. Garap. Garap. Buka pintu. Tahan belakang. Polisi menangkap kawanan pencuri bermobil di sebuah SPBU di Tendean, Jakarta. Dua bandit ini telah dibuntuti petugas setelah kendaraan yang digunakan saat mencuri teridentifikasi. Aksi kawanan pencuri bermobil terekam kamera pengawas saat beraksi di sebuah SPBU di Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Para pelaku menggasak uang tunai dan dua telepon genggam dari dalam mobil yang sedang terparkir. Bahkan sempat-sempatnya pelaku kembali lagi dan menggasak harta korban di dalam mobil. Jadi unit Krimum Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat pada malam hari telah mengamankan dua orang yang diduga melakukan tindak pidana perampokan SPBU. Kedua pelaku pun ditangkap dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi dua pelaku pencurian sepeda motor di Tangerang, Banten terekam kamera pengawas. Pelaku terbilang nekat karena melakukan aksi pencurian di siang hari dan penghuni tengah berada di dalam rumah. Sebelum melancarkan aksinya, dua pelaku curanmor terlihat memantau situasi penghuni rumah. Satu pelaku bertugas mengeksekusi dan pelaku lainnya menunggu dan mengawasi di depan rumah korban di Desa Sentul, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Hanya dalam hitungan menit, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor Matic incarannya. Korban mengatakan saat aksi pencurian terjadi, dirinya baru saja sampai di rumah dan memarkirkan sepeda motor miliknya usai pulang bekerja. Ya habis pulang kerja kita lagi ngumpul di ruang tengah. Ya tiba-tiba pas mau pakai motor udah nggak ada aja gitu. Itu berapa ya? Nggak sampai 15 menit lah. Nggak sampai 15 menit. Baru ke dalam keluar lagi ngobrol-ngobrol sama keluarga di ruang tengah, ya udah nggak ada motor gitu. Setelah mengetahui sepeda motornya dicuri, korban kemudian melapor ke Polsek Balaraja dengan membawa bukti rekaman CCTV. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang siswi SMA di Kabupaten Bengkulu Utara viral karena diduga menipu miliaran rupiah berkedok investasi. Siswi kelas 12 tersebut menipu warga biasa hingga kalangan pejabat. Seorang siswi SMA di Kabupaten Bengkulu Utara berinisial DS menjadi sorotan dalam sepekan terakhir karena diduga telah melakukan penipuan dengan modus investasi. Korbannya pun mencapai ratusan orang mulai dari warga biasa hingga pejabat dengan total kerugian mencapai 2,6 miliar rupiah. Para korban pun mendatangi rumah DS untuk meminta tanggung jawab. Bahkan ada sejumlah korban yang mengambil kendaraan dan perhiasan milik keluarga DS untuk mengganti kerugian. Sejak kasus ini mencuat, keluarga pelaku tidak mengetahui keberadaan siswi kelas 3 SMA ini. Kan Dwi nggak bekerja sendiri di sini, teman-temannya ada, adminnya ada. Ya coba tanyakan sama admin yang lain gitu loh. Jangan Dwi aja diserang. Memang kebetulan di sini ownernya Dwi gitu loh. Nggak semua transferan itu sama Dwi gitu loh. Polisi pun terus mendalami kasus ini dan berjanji akan menindaklanjuti semua laporan yang masuk. Sejumlah uang kemudian akan mendapatkan keuntungan dalam waktu tertentu kan seperti itu. Itu yang sementara masih didalami, masih kita kumpulkan data-data yang terkait dengan kejadian tersebut. Tapi sudah ada laporan yang masuk apa belum? Sampai saat ini belum ada, namun kita tetap mengharapkan kerjasama di masyarakat juga agar lebih berhati-hati.
Warga pun diharapkan berhati-hati menyikapi berbagai bentuk investasi. Terlebih, investasi tersebut menjanjikan keuntungan yang tidak masuk akal. Dari Bengkulu Utara, Ismail Yugo, iNews melaporkan. Tersinggung karena dilempar korek api, seorang pria di Trenggalek, Jawa Timur menganiaya 3 orang anggota keluarganya. 1 dari 3 korban meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 2 lainnya menderita luka sabetan senjata tajam. Warga Dusun Kasian, Desa Dongko, Trenggalek, Jawa Timur gempar karena seorang pemuda tega menganiaya 3 anggota keluarganya hingga salah satunya meninggal dunia. Pelaku adalah Sucipto, 35 tahun, sedangkan korban yang meninggal bernama Wardi, 74 tahun, yang merupakan kakek pelaku. Sementara 2 korban luka-luka adalah pasangan suami istri Mariono, 74 tahun, dan Juminem, 64 tahun. Paman dan bibi pelaku yang kini dirawat di Puskesmas Dongko. Kejadian berawal saat korban Mariono menyuruh Sucipto membeli korek api, namun ternyata korek itu tidak menyala. Korek itu kemudian dilempar Mariono ke arah Sucipto. Sucipto marah dan langsung menganiaya Mariono dan istrinya dengan senjata tajam. Beruntung, Mariono dan istrinya berhasil kabur. Sucipto yang masih kesetanan mencari Mariono dan istrinya ke rumah Wardi kakeknya. Gagal menemukan Mariono dan istrinya, Sucipto melampiaskan kekesalannya kepada Wardi yang tengah tidur hingga membuat Wardi meninggal di tempat. Tak butuh waktu lama bagi polisi untuk menangkap Sucipto. Ya, dari hasil kesehatan yang kita terima bahwa saudara Sucipto sebagai pelaku ini pernah dirawat karena terganggu kejiwaannya, yaitu mengalami penyakit skizofrenia atau F20. Untuk kondisi saat ini, Untuk saat ini ketika diperiksa, saudara Sucipto masih mengalami tekanan mental, namun pada prinsipnya dari penyidik pembantu tetap menggali informasi-informasi yang disampaikan oleh pelaku, yaitu saudara Sucipto tersebut. Polisi masih mendalami kondisi kejiwaan Sucipto yang memang memiliki riwayat gangguan jiwa. Untuk menghindari hal yang tak diinginkan, Sucipto kini ditahan di tahanan Polres Trenggalek. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Pelaku pemenggal kepala ayah kandung sendiri jalani observasi kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung. Tersangka menjalani tes kejiwaan didampingi dokter ahli kejiwaan. Kukuh Priyowaskito, pelaku pembunuhan terhadap ayah kandungnya, jalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung. Tersangka akan diobservasi selama 14 hari untuk mengetahui kondisi kejiwaannya dengan didampingi dokter ahli kejiwaan. Sebelum menjalani observasi, pelaku terlebih dulu menjalani serangkaian tes kesehatan, termasuk tes bebas COVID-19. Polisi telah menetapkan Kukuh sebagai tersangka pembunuhan dan penganiayaan dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Namun status hukum tersangka bisa dibatalkan bila hasil observasi kejiwaan menyatakan pelaku mengidap gangguan jiwa. Untuk observasi bahwa benar apa tidak si pelaku ini mengalami gangguan jiwa. Tapi sementara tetap kita menerapkan pasal 38 sama 35 itu ayat 3 bahwa penganiayaan mengakibatkan orang meninggal dunia. Yang kita lakukan di sini atau kesimpulan dari visum itu antara lain adalah 1, untuk menentukan yang bersangkutan ini gangguan jiwa atau tidak. Yang kedua, kecakapan yang bersangkutan pada saat akan dimajukan di persidangan. Sebelumnya warga kampung Sindang Rejo, Kecamatan Sendang Agung, Lampung Tengah digegerkan dengan peristiwa pembunuhan sadis yang dilakukan tersangka terhadap ayah kandungnya. Pelaku tega menghabisi korban dengan dalih ayahnya akan menyantetnya. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Bogor, Jawa Barat ditangkap polisi karena kerap menganiaya keempat anaknya menggunakan martil. Penganiayaan diduga sudah berlangsung selama 7 tahun.
AFR, pria 38 tahun ini digelandang Satreskrim Polresta Bogor Kota lantaran kerap menyiksa anaknya dengan dalih mendidik. Tak hanya kepada 3 anak tirinya, ia juga kerap menganiaya anak kandungnya yang baru berusia 7 tahun. Penganiayaan ini akhirnya terungkap setelah istri pelaku melaporkan perbuatannya ke polisi. Diduga aksi penganiayaan dengan menggunakan martil, kunci Inggris, dan obeng telah dilakukan pelaku selama 7 tahun. Laporan dari istrinya yang sebenarnya sudah mengetahui kekerasan terhadap anak-anaknya ini sejak lama. Sejak mereka menikah kurang lebih mungkin 1 tahun setelah itu sudah kekerasan itu dilakukan. Tapi dia bertahan dengan alasan anak, semuanya mengalami kekerasan empat-empatnya. Baik kekerasan secara fisik maupun juga kekerasan secara psikis ya. Pria yang sebelumnya berprofesi sebagai tukang pijat ini mengaku depresi lantaran menganggur selama bertahun-tahun. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak dan tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. 18 terduga teroris dari sejumlah lokasi di Sumatera Utara ditangkap tim Densus 88 Anti Teror Polri. 31 kotak amal disita sebagai barang bukti. Sebanyak 31 kotak amal dari 13 titik di Sumatera Utara disita tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri. Penyitaan ini merupakan pengembangan penangkapan 18 terduga teroris di wilayah yang sama. Diduga kotak amal ini dijadikan pengumpulan dana untuk pembiayaan aktivitas terorisme. Kotak amal diamankan bukan di masjid melainkan di tempat umum seperti pusat perbelanjaan dan pertokoan milik warga. Di total keseluruhan yang sudah diamankan di wilayah Sumatera Utara itu ada 18 orang dari berbagai daerah, Medan, Binjai, Langkat, Deli Serdang, dan Tanjung Balai. Untuk barang bukti yang sudah diamankan itu sebanyak 31 kotak amal yang tersebar di 13 titik. Saat ini barang bukti sudah dikumpulkan oleh teman-teman Densus 88 dan Polres Tanjung Balai. Belasan teroris yang ditangkap di Sumatera Utara merupakan pengembangan operasi penangkapan yang dilakukan Densus 88 di Jawa Timur beberapa waktu lalu. Total sebanyak 49 terduga teroris ditangkap sejak akhir Februari hingga Maret 2021. Saat ini tim Densus 88 terus mendalami jaringan yang terafiliasi dengan para terduga teroris. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menahan 6 orang diduga provokator dalam kericuhan Kongres ke-31 Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI di Surabaya, Jawa Timur. Kericuhan terjadi antara anggota Kongres saat anggota Kongres merangsek masuk ke ruang sidang dan saling lempar kursi. Polda Jawa Timur menahan 6 peserta Kongres ke-31 Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI menyusul kericuhan di tengah sidang. Mereka melempar kursi hingga mengakibatkan kaca di gedung Islamic Center Surabaya pecah. Penangkapan 6 peserta Kongres atas permintaan panitia karena diduga sebagai provokator. Kericuhan berawal dari peserta Kongres yang menginginkan hadirnya Badan Koordinasi HMI se-Indonesia. Namun tidak diakomodir oleh mayoritas peserta Kongres karena protokol kesehatan yang diterapkan. Peserta Kongres juga terlibat adu mulut dengan polisi di luar ruang sidang. Mereka berusaha masuk namun tidak diperbolehkan panitia keamanan dan kepolisian. Alotnya persidangan menyebabkan Kongres molor dari batas waktu yang ditentukan. Izin penggunaan gedung berakhir hari Senin, namun diperpanjang hingga Rabu dini hari. Polisi yang dibantu Pemprov Jawa Timur, Pangdam, Pangkotama Angkatan Laut, dan Danlanut mengamankan juga 1.300 orang dari sejumlah daerah dengan pola pengamanan ketat dan penyekatan. Partisipan yang lain yang memang dia tidak punya kapasitas untuk masuk di ruang kongres tidak usah ikut-ikutan, cukup melihat jalannya kongres ini baik virtual atau baik berita dari kawan-kawan mereka. Kongres akhirnya dilanjutkan sampai tahap pembacaan laporan pertanggungjawaban dengan pengamatan ketat dari petugas gabungan.
Sementara polisi masih memeriksa 6 peserta yang ditahan karena diduga merusak area Kongres. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.